Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, dalam ibadat Jalan Salib kali ini, kita diajak untuk merenungkan tindakan-tindakan solidaritas dan subsidiaritas yang terjadi dalam perjalanan kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus, di mana semua itu berasal dari Allah dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab kasih Allah yang begitu besar pada manusia, melalui tindakan penebusan yang dilakukan oleh Yesus, Sang Allah Putra, dengan memilih untuk mengikuti kehendak Allah Bapa, manusia memperoleh kembali kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang dari Allah sendiri. Sehingga jika kita manusia mau berperilaku yang sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya sehari-hari, maka manusia dapat memperoleh kesejahteraan duniawi dan kelak surgawi. Oleh karena itu, semoga dengan mengikuti jalan ibadat jalan salib kita ini dituntun oleh kasih Allah melalui Roh Kudus untuk mampu menjadi pribadi yang selalu menghormati martabat manusia dan mengupayakan tindakan yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, rahmat-Mu senantiasa berlimpah, namun seringkali kami lupa untuk bersyukur kepadamu dan meneruskan rahmat-Mu kepada sesama kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengubah perilaku kami dengan semakin menghormati sesama dan memperhatikan kesejahteraan sesama kami melalui tindakan nyata yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus tahu bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Namun, demi menjaga reputasi dan kelanggengan kekuasaannya, Pilatus memilih untuk mengorbankan Yesus. Disadari atau tidak, terkadang kita mengorbankan orang lain demi mencapai tujuan atau ambisi kita dalam meraih sesuatu dengan bersikap seolah-olah kita tidak mampu. Kita lupa untuk menunjukkan solidaritas dan subsidiaritas terhadap orang lain. Misalnya, dalam persaingan harga di dunia usaha, memasang tarif atau harga serendah mungkin agar mendatangkan banyak pelanggan dan keuntungan tanpa peduli dengan usaha orang lain yang akhirnya sepi, ditinggalkan pelanggan karena harga yang dianggap mahal. Menyebarkan fitnah terhadap produk atau usaha orang lain, memilih tarif atau harga termurah tanpa peduli dengan kualitas barang atau jasa yang diberikan, menekan harga semurah mungkin dan meminta diskon hanya karena orang lain mendapatkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga Engkau menuntun hati nurani kami agar selalu mampu mengupayakan tindakan-tindakan yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas, bukan hanya karena kepentingan diri kami semata, namun demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dari sebab itu, kita harus menyangkal diri dan memikul salib, agar kita dapat disebut sebagai murid-Nya dan menjadi layak baginya. Menyangkal diri berarti tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Hidup penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Untuk mengikut Yesus, tidak ada kesempatan untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seorang pengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Meninggalkan apa yang kita suka dan senangi, menghindari sikap konsumerisme, boros, dan gaya hidup mewah, mengarahkan kehidupan kita menjadi seorang yang patuh pada perintah Tuhan dan melaksanakannya, rajin ke gereja mengikuti misa, membaca kitab suci, dan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami agar sungguh dapat mengikut-Mu dengan menyangkal diri dan sanggup melakukan tindakan-tindakan yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan di surga kelak. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. sebagaimana dialami Yesus berjalan sembari memanggul salib. Ketidakadilan bukan perkara mudah. Kejatuhan Yesus menunjukkan bahwa salib yang dipanggulnya sangat berat dan menyengsarakan. Namun Yesus bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini menunjukkan solidaritas dan subsidiaritas Yesus, bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sekalipun Yesus adalah Allah sendiri. Setiap hari ada saja kejadian musibah di tengah masyarakat kita. Keadaan ekonomi negara kita juga belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir. Kita dapat melakukan hal-hal yang menunjukkan solidaritas kita untuk membantu masyarakat kita, misalnya dengan memberi bantuan donasi kemanusiaan dan subsidiaritas dengan menjadi mentor dalam usaha mikro dan kemitraan bisnis lokal, atau membiayai sekolah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Niscaya, oleh karena pertolongan dari kita, masyarakat kecil terbantu dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Berilah kekuatan kepada kami, agar kami mampu memikul salib di dunia ini dengan setia sampai akhir dan mampu mengikutimu melalui perilaku yang menunjukkan rasa solidaritas dan subsidiaritas. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat anaknya yang harus memanggul salib ke tempat yang akan menjadi tempat untuk menyerahkan nyawa. Namun demikian, Bunda Maria tetap setia dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, mendampingi anaknya yang menderita demi melaksanakan kehendak Allah Bapa. Perjalanan hidup kita sebagai manusia biasa bagaikan roda yang berputar. Dengan tetap berpegangan pada sabdanya untuk mengasihi sesama. Pada saat kita di atas, apakah kita mau melihat ke bawah dan mengulurkan tangan bagi yang sedang kesulitan dengan memberikan kail dan pancing agar mereka mengusahakan untuk mendapatkan hasil? Atau kita malah memandang rendah dan memanfaatkan mereka untuk kepentingan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami dapat meneladani Bunda Maria dengan selalu berupaya untuk setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu, melalui perilaku yang menunjukkan solidaritas dan subsidiaritas pada sesama demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon bukanlah seorang Yahudi. Dia merupakan orang yang saleh dan bersedia menempuh perjalanan ribuan mil ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Saat Simon mendekati pintu gerbang kota, dia melihat kerumunan orang keluar dari kota. Simon pasti menunjukkan simpati kepada Yesus yang telah diperlakukan dengan sangat kejam. Dan bahkan mungkin ia melangkah maju untuk membantu Yesus. Yesus memandang Simon dengan tatapan kasih yang mengugah rasa balas kasih Simon. Apa yang terjadi dengan Simon pada hari itu? Dalam sekejap, mengubah seluruh arah hidupnya. Peristiwa membawa Simon kepada kehidupan sejati. Salib menjadikan Simon bagian dari sejarah keselamatan manusia. Sudahkah kita melihat insiden kehidupan kita dari sudut pandang salib? Salah satu sikap penting adalah legowo, menerima kehendak Tuhan sekali terbebani. Jika kita memilih untuk melakukan apa yang kita
lakukan dengan memandang ke salib Yesus, kita dapat mengubah beban menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi sesama dengan sikap solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sadarkanlah kami untuk tetap mau berupaya menolong sesama kami yang sedang membutuhkan pertolongan, sekalipun kami memiliki keterbatasan dalam berbagai hal sebagai manusia biasa. Seperti yang dilakukan Simon dari Kirene, melalui tindakan-tindakan yang dimiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas, demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami yang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah resiko yang cukup besar untuk ditangkap oleh para prajurit, Veronika tergerak oleh belas kasihan, menembus kerumunan orang banyak, lalu menyeka darah dan keringat dari wajah Yesus dengan kerudungnya, sehingga wajah Yesus tergambar di sana. Veronika, atau yang dalam bahasa Latin berarti gambar nyata, dihormati sebagai orang kudus karena ketulusan kasihnya dalam meringankan beban Yesus dalam penderitaannya memanggul salib ke Golgota. Melalui tindakan Veronika, kita diajarkan rasa solidaritas, bahwa tindakan sederhana yang kita lakukan bagi sesama memberi dampak besar. Misalnya, dengan kekuatan kita sebagai warga negara dalam membayar pajak. Misalnya, dengan ketaatan kita sebagai warga negara dalam membayar pajak digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi setiap warga negara. Para pejabat dan pelayan pajak harus menyadari bahwa uang pajak atau anggaran negara itu berasal dari masyarakat dan harus digunakan kembali untuk kesejahteraan bersama, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami agar dapat bertindak seperti Veronika, melakukan hal positif walaupun sederhana demi kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus hampir tenggelam di bawah beban berat salibnya dan jatuh tergulai dalam sengsara di pundaknya. Yesus terhuyung-huyung dan jatuh untuk kedua kalinya di atas kedua tangan dan lututnya. Namun ia perlahan berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanannya.
Zaman sekarang ini orang dengan mudahnya menggunakan jari menyebarkan berita dan memberikan komentar di media sosial berisikan fitnah, ujaran kebencian, ajaran sesat, hujatan, tuduhan, hinaan, ajakan boikot, dan lain-lain. Saling menyerang ajaran agama lain dan merasa paling benar. Gereja kerap menerima perlakuan kurang baik dari sebagian orang yang ingin memecah belah persatuan, perdamaian, dan persaudaraan. Adalah baik kita sebagai pengikut Kristus tetap melakukan perintahnya untuk mengasihi Allah dan sesama. Lewat solidaritas dan subsidiaritas kita menjalani relasi dan komunikasi yang baik dan dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk mau bangkit lagi bila kami terjatuh akibat beratnya beban salib yang harus kami pikul. Gerakanlah kami untuk mau menjadi sarana pertolongan dari-Mu bagi mereka yang membutuhkan melalui komunikasi dan tindakan yang didasari oleh prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Walaupun di sana masih banyak orang dan dengan keadaan yang sangat kelelahan, Yesus mencoba menghibur perempuan-perempuan yang mengikutinya. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dalam persiarahan hidup, kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Banyak penderitaan yang kita lalui, baik dari yang kecil sampai yang besar. Selalu datang menerpa kita silih berganti dalam perjalanan hidup kita. Yesus mengajarkan kita agar tetap mendoakan dan mau peduli kepada orang lain, meskipun kita sendiri sedang berada dalam kondisi yang kurang baik. Misalnya, kita dapat melakukan edukasi tentang cara hidup sehat atau konseling untuk keluarga atau individu yang sedang menghadapi masalah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami agar kami menyadari dan menyesali dosa-dosa kami, serta bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami dapat memperbaiki perilaku kami dengan menjadi pribadi yang lebih peduli pada sesama, melalui tindakan yang disadari oleh prinsip solidaritas dan subsidiaritas, demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh lagi. Lebih dari sebelumnya,
kawi ini penuh kerapuhan. Dengan cintanya yang besar kepada umat manusia, Ia mengumpulkan tenaga yang masih tersisa untuk bangkit kembali dan menyelesaikan karya keselamatan yang telah dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Cinta mengalahkan rasa sakit. Fase hidup yang ketiga, menjadi tua dengan tubuh yang semakin renta. Ketika Yesus dalam perjalanan sengsara mengalami jatuh kali ketiga, betapa dalam hal ini Bapa mengingatkan kita dalam tujuan hidup kita ke arah kekal. Seringkali kita pun mengalami jatuh di masa tua, bukannya kegagalan di masa muda penyebabnya, namun sikap hidup kita yang acap kali merasa sudah renta, tak lagi berguna bagi sesama dan gereja. Padahal justru ketika usia kita menapaki senja, kita semakin bijaksana dan berpeluang besar berbuat banyak hal bagi masyarakat, lingkungan, dan makhluk hidup lain. Tubuh renta bukan alasan usia senjata menjadi sekat dalam menebar kasih pada alam semesta. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sadarkanlah kami bertambahan usia bukan berarti menutup kesempatan kami untuk berbuat baik bagi sesama dan gereja, melainkan agar kami tetap bersemangat mengisi hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang berguna bagi sesama dan semakin peduli lingkungan hidup, sehingga kami akhirnya mampu menjadi pribadi yang terbiasa memperhatikan kesejahteraan bersama melalui perilaku yang didasari oleh prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Martabat dan harga diri Yesus ditanggalkan seiring dengan pakaiannya. Ini menggambarkan suatu penghinaan dan ketidakberdayaannya yang tiada tara. Allah menciptakan manusia dengan martabat yang paling tinggi di antara semua ciptaannya sebagai bentuk solidaritas dan subsidiaritas Allah pada manusia. Tetapi seiring dengan majunya peradaban manusia di dunia saat ini, semakin banyak tantangan yang masyarakat kita hadapi. Penggunaan narkoba, pornografi, pergaulan bebas, aborsi, penipuan, perdagangan manusia, pembunuhan, dan lain-lain. Kita harus tetap menjaga martabat yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya sampai saat nanti kita berhadapan langsung dengan Pencipta kita dan berani menolak semua hal-hal yang merusak martabat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, oleh penderitaan dan wafat-Mu, Engkau memulihkan martabat kami yang rendah akibat dosa kami sendiri. Semoga kami mau sungguh bertobat dengan mengubah perilaku kami agar lebih mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas
yang didasari oleh penghormatan terhadap martabat manusia, demi terwujudnya kesejahteraan bersama, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu tidak membiarkan Yesus beristirahat, melainkan memerintahkannya untuk bangkit berdiri dan menempatkan diri di atas kayu salib, agar mereka dapat memakukannya pada salib. Lalu para prajurit membuat salib itu berdiri tegak. Yesus terlihat menjadi begitu hina dan jahat, sebab selain disalibkan di antara dua orang penjahat, Yesus juga disalibkan dengan mahkota duri, dan terpasang juga tulisan di atas kepalanya yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di dunia ini, bagi orang yang sepenuhnya mau menjalani kehendak atau perintah Allah, ia terlihat seperti orang bodoh. Tawaran dunia begitu menarik, namun sayangnya hanya bersifat sementara. Sebagai pengikut Kristus, mampukah kita memakukan keinginan duniawi pribadi kita dengan lebih meningkatkan kepedulian sosial, solidaritas, dan subsidiaritas kita dengan berbagai aksi nyata bagi sesama dan lingkungan hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk menahan keinginan duniawi kami dan lebih mengedepankan kepedulian dan solidaritas pada sesama dan alam ciptaan-Mu, agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan didasari penghormatan terhadap manusia, demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian yang ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pada saat kematian Yesus terjadi perubahan cuaca yang cukup dramatis sebagai tanda-tanda semesta. Langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Terjadi pula gempa bumi.
Tanda alam tersebut adalah tanda dari kekuatan Tuhan dan keagungan kematian Yesus. Perubahan cuaca tersebut adalah cara Allah menunjukkan dukungannya terhadap Yesus dan bahwa kematian Yesus dianggap sebagai pengorbanan yang benar dan suci yang berkenan kepada Allah. Wafat Yesus tertuju pula bagi penebusan seluruh alam semesta yang mengalami krisis ekologi. Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan untuk memberikan kehidupan dan keberlanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun akibat dosa manusia, alam semesta mengalami kerusakan ekologis. Melalui kematian Yesus, manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan tindakan mereka yang merusak lingkungan hidup dan memulihkan kerusakan yang terjadi di alam semesta. Kematian Yesus mengajarkan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Bapa Suci Paus Fransiskus memandang wafat Yesus sebagai simbol kasih sayang Tuhan yang mendalam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib demi memperbaiki kembali hubungan kami dengan Allah Bapa. Semoga pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia, tetapi semakin membawa kami dekat kepadamu. Dan semoga kami senantiasa memiliki rasa solidaritas dan subsidiaritas dengan menghargai serta merawat alam ciptaan-Mu demi kelangsungan hidup kami sendiri. Mampukan kami menjadi pribadi yang berani dan bersedia untuk berbagi atas apa yang kami miliki, menolong sesama dan makhluk hidup lain yang membutuhkan untuk terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Adalah seorang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang baik lagi benar. Ia berasal dari Arimatea dan menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jasad Yesus. Dan sesudahnya ia menggapainya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang belum pernah digunakan. Yesus yang adalah Allah sendiri telah menunjukkan solidaritas dan subsidiaritasnya pada manusia lewat hidup dan kematiannya. Maka kita sebagai pengikutnya harus siap untuk berempati, memberi diri dan turun membantu sesama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel lewat berbagai aksi nyata, baik yang diadakan gereja atau di komunitas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang tetap berani berperilaku baik dan benar, seperti Yusuf dari Arimatea, sebagai bentuk upaya kami untuk memperkuat solidaritas dan subsidiaritas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, sekalipun muncul berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari orang-orang lain yang tidak menyukainya karena berbagai alasan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan.
Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea yang semula sembunyi-sembunyi, diam-diam dan takut, berubah menjadi pemberani di hadapan umum, menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Ia hadir ketika para murid pilihannya menyingkir, merawat jasad sang guru secara layak. Yusuf dari Arimatea mengalami keselamatan, hidup penuh syukur dan berkat, sukacita dan semangat. Ini adalah sebuah kesaksian keselamatan. Yesus dibaringkan bukan di dalam makamnya sendiri, tetapi di makam orang lain, yang mengungkapkan kerendahan hatinya. Pada masa hidupnya, Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk tidur, dan pada saat kematiannya tidak memiliki makam sendiri. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dia mati dan dikuburkan untuk orang lain, agar mereka dan dosa mereka dikuburkan bersamanya. Meskipun Yesus sudah wafat dan dimakamkan, tetapi bukan berarti karya penyelamatannya berakhir. Oleh karena itu, kita harus mewartakan wafat dan kebangkitannya lewat perilaku nyata yang menghargai martabat manusia yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dengan prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami agar selalu mewartakan karya keselamatan-Mu pada sesama dan seluruh alam semesta melalui tindakan dan karya nyata yang menghargai martabat manusia dan prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui ibadat jalan salib ini, kita diajarkan teladan solidaritas Allah lewat keputusan Yesus di Taman Getsemani untuk tetap mengikuti kehendak Allah Bapa agar karya keselamatan Allah terlaksana. Sekalipun Yesus mengetahui bahwa Ia akan menderita dan bahkan wafat di kayu salib, yang adalah lambang kehinaan pada masa itu. Dalam perjalanannya menuju Golgota, kita diajarkan subsidiaritas Allah melalui pertolongan Allah Bapa melalui Simon dari Kirene untuk membantu Kristus membawa potongan kayu salib yang akan menjadi tempat Yesus disalib nantinya. Dalam hidup kita sehari-hari, sebagaimana Kristus yang telah lebih dulu memikul salibnya dalam rangka mengikuti kehendak Bapa demi terpenuhinya rencana penebusan Allah
dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperoleh keselamatan dari Allah, kita juga harus memikul salib kita masing-masing dan mengikuti Kristus dengan melaksanakan kehendak-Nya, agar kita dapat menjadi layak baginya dan dapat menjadi murid-Nya. Namun demikian, sekalipun kita harus memikul salib kita di dunia ini dan mengikuti Kristus, bagi kita yang memilih untuk memikul salib kita di dunia ini dan mengikuti Kristus dengan melaksanakan kehendak-Nya, kita tidak akan pernah memikul salib kita dan mengikuti Kristus dengan berjalan seorang diri saja. Sebab Tuhan Yesus Kristus berjanji untuk senantiasa menyertai dan menolong kita sampai akhir perjalanan kita di dunia ini. Janji Kristus tersebut menunjukkan solidaritas dan subsidiaritas Allah kepada kita. Sebab Allah ingin manusia memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan berupa kesejahteraan duniawi dan surgawi. Oleh karena itu, kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang lebih mampu mewujudkan kesejahteraan bersama melalui perilaku yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putra-Mu memilih untuk melaksanakan kehendak-Mu hingga tuntas, agar kami dapat merasakan kembali hubungan yang harmonis denganmu dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan duniawi dan surgawi daripadamu. Sejak awal penciptaan dunia, Engkau menghendaki agar manusia sejahtera dan bahagia karena kasih-Mu yang sedemikian besar. Semoga lewat ibadat jalan salib ini, kami dapat terus termotivasi untuk memunculkan perilaku yang memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas demi mewujudkan kesejahteraan bersama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat jalan salib telah selesai. Marilah kita pergi dan terus memperkuat solidaritas dan subsidiaritas demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Syukur kepada Allah.